Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Imam Tantowi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji instrumen dan juga uji hipotesis pada sebuah penelitian. Untuk kali ini saya ya, hipotesis dan instrumen. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk uji instrumen itu seperti apa. Siapkan dulu untuk Excel-nya, kemudian Excel-nya. Sebenarnya kita tahu dulu apa itu uji instrumen. Uji instrumen adalah ada dua. Ya, pertama adalah uji validasi dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validasi ini untuk mengecek seberapa akurat alat ukur tersebut. Alat ukur ini yang dimaksud adalah instrumennya, per itemnya, item pernyataan yang ada di sebuah penelitian atau sebuah data primer. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Ini kita mengecek seberapa konsisten alat ukur tersebut. Kemudian kita lanjut, ini ada Excel yang terdiri dari satu dependen dan dua independen. Untuk yang dependen sendiri menggunakan independennya ada X1 dan X2. Kita lanjut, kita coba buka untuk spesiesnya. Oke, nah, saya akan coba impor untuk datanya. Dan untuk impor ini teman-teman perlu perhatikan juga untuk format Excel-nya. Karena ini sangat mempengaruhi untuk posisi format Excel yang dibutuhkan untuk SPSS. Ini untuk format Excel sudah saya sesuaikan. Jadi tidak semua format Excel bisa masuk ke dalam SPSS. Karena itu menentukan posisi. Dan saya coba input. Ya, ini sudah muncul ya teman-teman semua di Y1. Y1 di sini maksudnya adalah instrumen atau item pernyataan. Item pernyataan. Item pernyataan itu maksudnya adalah kan kuesioner ya. Kuesioner kan terdiri dari setiap pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada pengisi kuesioner tersebut ya. Dan dari item pernyataan tersebut pastikan memunculkan, kalau sudah muncul berarti sudah terinput semua, dipastikan ini variabelnya Y1. Nah, ini ada Y1 sampai dengan Y8. Ini adalah item pernyataan 1 sampai ke 8. Ini untuk Y-nya adalah totalnya. Dan X1 dan ini berapa sama juga. Setelah itu untuk uji instrumen. Ini adalah variabelnya. Ya, kita bahas terlebih dulu untuk uji validasi. Untuk caranya bagaimana untuk uji validasi? Kita akan ke aplikasi terlebih dahulu. Sebentar. Masuk ke data, kita pilih analyze. Kita pilih analyze terlebih dahulu. Kemudian untuk instrumen ini menggunakan uji korelasi. Kita pilih yang korelasi, kemudian request ini SPSS 26 ya. Nanti kalau misalkan teman-teman semua menggunakan SPSS yang lain, bisa digunakan untuk menyesuaikan aja menunya. Ada di korelasi, kemudian pilih request. Sudah diklik. Untuk di sini kita menginput, kita memberikan contoh untuk Y-nya terlebih dahulu ya. Variabel Y akan saya pilih semua. Sampai dengan Y total, kita input semua, masukkan ke variabel. Kalau sudah, ini sudah ya. Di bawah kan masih ada. Nah, ini kita mengecekkannya dalam satu variabel ya. Tidak bisa langsung sekaligus semuanya. Kita cek yang pastikan untuk korelasinya dicentang untuk versionnya, kemudian signifikansinya detailed. Jangan lupa flag signifikansinya juga. Nah, kita akan menggunakan 3 cara baca untuk uji korelasi ini atau uji validasi ini. Kalau sudah, klik OK. Kita masuk. Ya, ini untuk hasilnya. Hasilnya akan kita copy saja dulu.
masuk ke image, sudah masukkan ke Word terlebih dahulu ya. Dan cara bacanya langsung saja kita nah ini sudah muncul. Ya, kalau sudah di sini akan muncul ada 3 cara untuk tentuan uji validasi. Yang pertama menggunakan nilai R, yang kedua ada nilai signifikan, dan yang ketiga adalah menggunakan tanda bintang. Yang pertama kita bahas dulu untuk nilai R-nya. Untuk nilai R-nya bagaimana cara menghitungnya? Kita perlu cari dulu apa itu R tabel. Terus R tabel uji validasi. Bisa kalian masuk ke website ini juga nggak masalah, bisa website lain juga nggak masalah, bisa disesuaikan saja. Kalau sudah masuk ke sini, kita perlu cari yang namanya R tabel. R tabel ini memang sudah disediakan ya. Jadi kita perlu cari dulu, kita perlu tahu dulu bagaimana cara membaca R tabel. R tabel ini dengan cara bacanya adalah N dikurangi 2. N ini adalah sampel yang kita gunakan. Sini saya menggunakan data primer dengan total 100 sampel. Dengan total 100 sampel. Nah, ini 101 karena di atas satu kolomnya digunakan untuk ini ya. Jadi ini saya menggunakan 100 sampel. Jadi kalau misalkan di sini saya 100 sampel, jadi 100 kurangi 2. Jadi 98. Berlaku hal yang sama dengan sampel jumlah sampel yang beda juga. Tinggal dikurangin aja sama 2. Kemudian saya menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dan kita lanjut. Untuk tingkat signifikansinya saya menggunakan 0,05. Dan ini juga berpengaruh kepada cara baca yang kedua, nilai signifikan. Lanjut, tingkat signifikansi kita menggunakan 0,0. Jangan lupa, kita tadi sampelnya 100 dikurangi 2 adalah 98. Kita cari 98. Ini 98. Dengan tabel yang yang pertama ya. Karena kita kan menggunakan 0,05. Jadi untuk nilai kita 0,1654. 0,1654. Ini berlaku sama juga dengan yang di bawahnya. Jangan lupa ini juga kita bahas di 1, ini di titik 2, ini di titik 3, dan seterusnya. Ini berlaku sama juga dengan variabel variabel. Beri contoh, saya gunakan variabel begini. Untuk nilai R, gimana cara bacanya? Kita ke tabel korelasi tadi yang kita dapatkan dari uji korelasi yang ada di SPSS. Kita tahu dulu. Kita baca dari bagian J-nya ini. Jadi tabel ini menggunakan tabel SPSS. Kita lihat dari bagian nilai R Y1. Y1 adalah ini. Kita lihat ya. Di bagian percent correlation. Kita lihat. Zoom. Ini menggunakan 0,385. 0,385. Kemudian Y2-nya ketik lagi 0,632. 0,362. Dan seterusnya ya. Dan ini pada item Y1. Y1 ini kita cek untuk nilai R-nya. Untuk ketentuannya, R yang dihitung dari nilai R pada uji korelasi itu
lebih besar dari R tabel. R tabel sudah kita tentukan adalah 0,1654. Kalau misalkan valid, data dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, ini nilai R besarnya ternyata nilai R-nya lebih besar daripada R tabel. Artinya data itu valid. Kan jadwalnya juga sama. Nilai R-nya lebih besar dari R tabel. Dinyatakan valid. Dan ini berlaku seterusnya ya. Dengan pernyataan yang sudah ditentukan untuk data tabelnya. Dan ini cara baca yang pertama nilai R. Yang kedua nilai signifikan. Kita tahu ketentuannya adalah nilai signifikan kurang dari 0,05 dikatakan valid. Kita cek dulu. Gimana cara ngeceknya? Kita ke bagian dulu ini. Ada yang tulisannya sig. Ini itu nilai signifikan. Ini nilai signifikannya 0,000. Untuk dia 1. 0,00. Artinya apa? Di bawah dari 0,05 artinya datanya itu valid. Pernyataan 2 berarti dulu kedua itu 0,00 juga artinya datanya itu valid karena lebih rendah dari 0,05. Untuk yang ketiga, cara baca yang ketiga adalah tanda bintang. Kita tahu dulu tanda bintang ini mungkin cara paling mudah. Tanda bintang di sini kita cek ada tanda bintang. Nah, itu kalau misalkan bintangnya 2 dinyatakan valid. Y2-nya valid, bintangnya 2, Y3-nya bintangnya 2 valid, dan seterusnya. Itu untuk uji instrumen bagian validasi ya. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Bagaimana uji reliabilitas? Kita balik lagi ke SPSS. Caranya analisis, kemudian kita pilih scale. Kita pilih reliability analysis. Dulu kita masukkan tanpa memasukkan total. Jadi misalkan Y kan ada 8 item. Jangan dimasukkan yang totalnya. Ini kita mengecek uji reliabilitas antara itemnya dulu. Kita masukkan tanpa total. Dan sudah dipastikan modelnya alpha ya. Sudah klik OK. Kita cek dari reliability statistiknya. Ini outputnya, hasil outputnya. Sudah kita tahu bahwa nilai output ini coba kita copy saja. Ini reliabilitas. Nah, ini untuk Y-nya antara Y1 sampai Y dengan Y8. Nilainya adalah 0,648. Nilai alpha itu untuk tentuannya di atas 0,80 dikatakan reliable. Reliabilitas. Reliable. Jadi untuk variabel Y dari tertentu 1 sampai dengan 8 itu memiliki data yang reliabilitas reliable itu di atas 0,6 dengan nilai 0,48. Ini berlaku sama juga dengan variabel yang lain. Cara pengecekannya sama. Data analisis scale reliability. Yang ini kita kontrol A aja. Kita juga punya. Sekarang kita coba X-nya. Kalau sudah dikasihkan apa, ini sudah semua ya, Y1 sampai Y2, X maaf, X1 sampai X. X1-nya 8, klik OK. Sudah muncul untuk nilai reliabilitasnya. Sudah ada perubahan. Pas. Benar. Ya, ini untuk instrumen ini Y sama dengan valid. X 1
Lanjut lagi untuk nilai alpanya ini 0,6. Untuk S1 nya dikatakan valid karena untuk front batch alpanya adalah 0,832 di atas. Berlaku sama juga untuk analisis di X2 nya L. Jadi jangan lupa ini dikeluarin dulu, bisa Ctrl Alt, keluarin. Satu sudah, kita cek X2 nya. Kalau sudah, kita masukkan lagi. Pastikan sesuai F1, X2 nya 1 dari 1 sampai 8, alpha. Ini hasilnya untuk X dan ini blok lagi X2 sampai ya ini 0,880 di atas dari 0,1 kali X2. Itu dia untuk uji instrumen. Uji instrumen yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Ini sudah saya kasih contoh, nanti tinggal menyesuaikan aja untuk cara pengukurannya, untuk pengukuran terhadap variabel. Kemudian kita lanjut, gimana sih cara uji hipotesis dari sebuah penelitian. Sudah saya rangkum. Uji hipotesis itu ada 3 cara bacanya. Yang pertama uji F, yang kedua uji T, yang ketiga koefisien determinasi. Uji F kita coba uji dulu ya. Kita ke SPSS, pilih analisis, pilih regresi, pilih linear. Kan kita sudah masukkan tadi ya. Ini yang kita masukkan nilai totalnya saja ya. Jadi dependennya adalah Y-nya. Kita masukkan ke dependen. Untuk X1, X2, masukkan ke independen. Totalnya aja ya. Kalau sudah, kita cek dulu. Kalau sudah, klik OK saja langsung. Kita tunggu ini outputnya. Ya, ini nilai outputnya. Kita cek dulu. Nah, untuk uji hipotesis. Hipotesis yang bagian uji F. Kita cari dulu. Kita mengambil hasil output yang bagian ANOVA. Kita copy dulu saja ya. Jadi kita cari keluar. Pilih ini saja. Gimana cara bacanya? Kita perlu cara baca dengan F statistik kurang lebih F tabel. Ketentuannya itu secara bersama-sama X tidak berpengaruh terhadap Y. Artinya kita cari dulu saja ya untuk F tabelnya. Ya, hal yang sama seperti tadi, saya sudah menemukan untuk F tabelnya saja biar lebih cepat. Nanti kalian searching aja sama seperti mencari sebelumnya adalah F tabel. Kurang lebih sama ini aja website satu. Saya dapatkan untuk website ini. Ya, ini kita sudah. Gimana sih cara kita perlu tahu juga bagaimana cara menentukan tabel. Ya, cara mencari dan menjelaskan. Ini cara membaca.
Misalkan Anda sedang melakukan regresi nilai ganda dengan menggunakan tabel bebas banyak 5 dan jumlah sampelnya sebanyak 106. Kita tentuin dulu, kita untuk variabel bebasnya ada 2. Untuk jumlah sampel ada 100. Maka DF1 adalah 5. 5 itu variabel bebas. Saya kan tadi menggunakan 2. Variabel bebasnya adalah 100 saja. Ini DE1. Berapa? Oke. DF1 itu berapa jumlah variabel bebas yang digunakan? Saya di sini menggunakan variabel bebasnya ada 2. Kemudian DF2-nya adalah jumlah sampel. Jumlah sampel saya itu 100. Nanti teman-teman sesuaikan semua ya. Kemudian jadi DF2-nya 100 kenapa? Dari ini rumusnya 5 dan DF2-nya adalah artinya DF1 kan 5, untuk DF2-nya 106. Jadi 106 dikurang 5 dikurangi 1. Itu rumusnya. Jadi yang kita ganti adalah 106-nya 5-nya. Ini sampel kita 100. Jadi 100 dikurangi 5 1. Berarti kan 97. Tuh nilai kita berarti di 97 ya. Jawabnya langsung dulu. Ini dia untuk tabelnya. Kita cari DF-nya berapa. Ini probabilitasnya 0,05 ya. Kita cek ke ini contohnya adalah lihat pada basisnya. Kenapa 5? Karena kita menggunakan variabel base-nya. Nah, ini DF-nya 100 kenapa? 100 didapat dari hasil pengurangan ini. Kalau itu 100, kalau saya berarti 97. 97 ditabel ke yang ini 5 karena variabelnya 5. Kalau saya variabelnya 2, jadi variabel base-nya 2. Jadi saya tabel kedua, ini 2 di nomor 97 ya, pengurangan saya. Scroll aja ke bawah, 97. Loading. Ini 97. Ini dia nilainya. 3,090. Kita copy saja langsung. Ya, ini adalah tabel 3,0. Kita cek dulu apakah tabel. Cara mau ceknya adalah di bagian sini. Ini dia tabel. Tabel
21,082. 21 itu lebih besar dari 3. Artinya apa? Artinya kalau misalkan F statistik itu hasil dari olah data kita ya. Ini dia di bagian F ini 21. Ini 3, ini 21,9. F tabel itu lebih besar dari F statistik lebih besar dari F tabel. Artinya secara bersama-sama variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, itu cara baca untuk Y. Ini berlaku sama juga untuk variabel yang lainnya. Dan kita lanjut ke uji T. Bagaimana uji T? Uji T sebetulnya sama, kita cek aja ke output yang sebelumnya. Kita lihat di bagian koefisien. Koefisien ini kita copy aja. Dan sudah dapatkan. Kita bisa cek, kita bisa lihat. Oh ya teman-teman sebelumnya. Jadi ini di bagian UGF ya. Ini ada dua cara baca. Yang pertama menggunakan F statistik dengan F tabel, yang kedua menggunakan nilai signifikan. Nilai signifikan ini kita bisa lihat dari tabel pada hasil olah data kita di bagian C. Ini berarti untuk nilainya 0,00. Artinya apa? Ini sama. Ini kurang lebih untuk kalinya sama dengan seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan nilai signifikannya di bawah dari 0,05, karena ini nilainya 0,00, hingga nilai signifikan kurang dari 0,05. Artinya apa? Secara bersama-sama nilai X berpengaruh terhadap Y. Kurang lebih hasilnya sama, hanya cara bacanya aja yang berbeda. Untuk uji F itu. Untuk uji T sebetulnya sama dengan yang atas, hanya saja kita berbedanya dari koefisiennya. Untuk nilai statistik ini kita perlu cari F tabelnya dulu. F tabel. Cari dulu, nanti kalau sudah cari, kita cara bacanya sama seperti yang di atas. Dengan lihat dari nilai koefisiennya, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi dibandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil. Nilai signifikannya juga sama, kita bisa lihat dari nilai signifikansi ini. Ini 0,00, untuk X1-nya, X2-nya 0,362. Jadi dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah koefisien determinasi. Kita bisa lihat cek dari model Sumery ini. Ini model Sumery, kita coba klik aja. Image. Raster image. Dan sudah muncul. Kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya. Ini adalah nilainya 0,289. Yang artinya perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan X1, X2 sebesar nilai ini. Jadi nilainya 0,28. Kita anggap 0,29 aja. 0,29%. Jadi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan X1, X2 sebesar 79%. Itu kurang lebih untuk cara uji instrumen dan juga uji hipotesis. Jadi bisa kalian kembangkan masing-masing terkait dengan variabel yang digunakan. Sekian dari saya. Nah, jika memang ada pertanyaan atau yang lainnya bisa langsung saja komentar di kolom komentar pada video. Dan terima kasih. Bye.